Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang saja berkaitan dengan salah satu video yang semalam saya tonton, ya, berkaitan dengan rasa menerima, ya. Dan ini saya pelajari kembali dari seorang penjual gudeg di Jogja yang bernama Mbak Lindu, ya. Saya yakin walaupun saya sendiri belum pernah merasakan gudeg buatan beliau, sayangnya sekarang sudah almarhum, dan banyak sekali yang beliau katakan gitu ya, di usianya yang sudah lebih dari 90 tahun beliau masih bekerja, ya, bangun pagi jam 5:15 beliau bilang sudah pergi ke pasar, ya, untuk berjualan gudeg. Dan salah satu yang beliau menjadi motivasi mengapa beliau melakukan itu adalah karena beliau tidak ingin merepotkan anak dan cucu. Jadi dari usia umur 13 tahun beliau sudah bekerja. Jadi waktu itu dibuat videonya, dikatakan sudah 84 tahun beliau ini bekerja, ya, sehari-hari. Dan kalau kita bicarakan tentang bagaimana bisa beliau demikian, gitu, ada pertanyaan memang dari salah satu pewawancara, apa yang membuat beliau itu bisa demikian gitu ya. Dan yang dikatakan itu adalah beliau tuh mampu bisa menerima, ya, segala sesuatu apa adanya. Dia juga dibilang jarang sakit, ya. Salah satunya yang bisa membuat dia itu jarang sakit adalah bagaimana dia bisa mengatasi keadaannya dengan baik gitu ya. Hanya seringnya sakitnya sakit masuk angin aja gitu ya. Dokter juga katanya bingung, nggak ada penyakitnya katanya. Dan Mbak Lindu sendiri bilang kalau saya nggak kerja, nggak cari duit, malah saya sakit katanya. Jadi mengapa sampai usia 90 ke atas, ya, dikatakan di situ ada yang bilang 93, ada yang 94, yang 97, karena tanggal lahir pastinya beliau tidak tahu. Itu beliau kok masih bisa aktif bekerja gitu. Dan saya berupaya untuk mencari suatu pelajaran, ya, penting dalam kehidupan Mbak Lindu, yaitu bagaimana beliau bisa menerima, ya, sesuatu itu apa adanya. Beliau bersyukur dengan apa yang beliau punya dan mampu untuk belajar dari kehidupan bahwa walaupun Mbak Lindu ini sudah sejak dari sebelum merdeka, bahkan ya, kalau kita lihat, kita aja merdeka baru 75 tahun, beliau sudah berdagang 84 tahun. Bahkan beliau menceritakan dia dulu sempat dikejar-kejar oleh orang untuk minta nasi, ya, nasi gudegnya itu. Tapi begitu konsisten, ya, bisa begitu konsisten dengan, menurut William Wongso dikatakan rasanya gudegnya ibu atau Mbah Lindu ini tetap sama gitu dari tahun ke tahun, ya. Betapa konsistensinya digambarkan itu sangat luar biasa. Beliau sudah tertatih-tatih, ya, berjalan pun mesti harus pegangan, tetapi ketika beliau memasak itu seperti ada energi yang luar biasa karena kecintaannya, karena apa yang beliau lakukan semata-mata adalah demi menunjukkan eksistensi beliau sebagai manusia yang bersyukur sudah diberikan umur dan sudah diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya lihat ini adalah sesuatu pelajaran, ya, buat kita semua, bagaimana kita bisa mengelola, ya, pikiran dan perasaan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa mampu mengatasi segala macam hal-hal rintangan di dalam hidup kita jika mau kita menerima kehidupan ini apa adanya, selalu bersyukur atas apa yang kita punyai. Karena seringkali orang suka lupa gitu ya, terlalu banyak nikmat yang dia dapatkan, terlalu banyak hal-hal baik di dalam kehidupannya, sehingga dia anggap itu seperti sesuatu yang apa ya, kalau gitu, take it for granted gitu ya. Jadi dia merasa itu seperti, ya udahlah, itu memang hak saya gitu ya, saya tidak perlu mengucapkan apapun. Tetapi saya belajar dari Mbak Lindu betapa orang itu memang perlu untuk terus
menerima, bersyukur atas apa yang dialaminya. Beliau tidak mengeluh di usia yang udah 90-an, harus tetap bekerja. Kemudian juga anaknya juga mengatakan bahwa Mbak Lindu ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Tanpa Mbak Lindu mungkin mereka tidak bisa hidup. Anak-anak sekolah juga dari beliau, cucu-cucunya juga masih dibiayai oleh beliau bahkan gitu ya. Dalam artian sebagai usaha keluarga yang saling membantu. Saya kira ini sesuatu pelajaran yang penting untuk kita juga, bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita untuk tetap bersyukur. Bukan hanya fokus pada apa yang kita tidak bisa, pada apa yang kita tidak punya, tetapi bagaimana kita menerima apa yang kita punya dan apa yang kita dapatkan. Mbak Lindu kemarin sempat bilang bahwa saya tidak pernah iri dengan orang lain ya. Saya hanya menerima sesuatu itu, nerimo apapun yang saya dapatkan itu sebagai sesuatu yang membuat saya menjadi lebih bahagia, menjadikan saya lebih kuat, menjadikan saya lebih orang yang mau melakukan aktivitas yang mungkin sebagian orang kepengennya cepat pensiun gitu ya. Tapi buat beliau pensiun adalah sesuatu yang malah membuat dia tidak nyaman. Dan ketika ditanyakan lagi terkait dengan bagaimana beliau bisa menjaga kesehatannya, semua bilang bahwa ya udah istirahat, kalau sudah berdagang ya, kemudian baru nanti masak lagi jam 2 siang ya, karena memang masak gudeg kan tidak sebentar seperti itu. Bahkan di salah satu narasi dikatakan bahwa Mbak Lindu ini adalah contoh seorang perempuan yang sejak masa kecil sampai dewasa membantu keluarga, membantu usaha keluarga untuk bisa bertahan. Beliau adalah salah satu contoh emansipasi wanita yang nyata, yang bukan hanya sekedar menginginkan kesetaraan, tetapi bagaimana beliau juga bisa menjadi salah satu cara tulang punggung keluarga untuk bisa mencari nafkah bersama dengan pasangannya, yaitu suaminya almarhum dulu. Dan saya berharap ini juga menjadi pelajaran buat kita bersama, bahwa bagaimanapun penerimaan, bersyukur adalah sesuatu hal yang memang harus dilatih juga kadang-kadang. Mungkin tidak semua dari kita merasakan kita perlu bersyukur, toh kita semuanya juga mendapatkan itu dari usaha kita gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang kita dapatkan keseharian kita, mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang sebenarnya mengingatkan kita selalu bahwa segala sesuatunya itu bisa kita dapatkan, tapi juga bisa keluar ataupun terambil dari diri kita, bisa hilang dari apa yang kita miliki. Sehingga kalau dibilang bahwa semua yang kita punya adalah titipan, ada benarnya juga untuk selalu mengingatkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sharing pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan semoga kita semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.